Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, or evening, Mr. Ika Dwi Nuriana STCom, and everyone who's watching this video. Before we begin, let us introduce ourselves. My name is Kalilea Sumirkatika Arif, and this my friends Bintang Nabila, Adil Restu, Nabil Zakaria, and Febrio Kevin. So today, we would like to present our group assignment about presentation layer in the OC model. In this presentation, we will explain the definition, function, and roles, types, and processes, as well as the implementation of the presentation layer in computer networking. We hope this presentation can help you better understand how the presentation layer works and its importance in ensuring effectiveness and secure data communication. Without any further ado, let us begin our presentation. But before that, please allow us to use bahasa while presenting. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang presentation layer, yaitu lapisan ke-6 pada model OC. Presentation layer berfungsi sebagai penerjemah data antara aplikasi pengirim dan juga penerima. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dapat dipahami oleh sistem tujuan meskipun menggunakan format yang berbeda. Selain itu, presentation layer juga bertanggung jawab terhadap proses encoding, decoding, enkripsi, deskripsi, serta kompresi data. Dengan adanya lapisan ini, data dapat dikirim dengan lebih aman dan efisien. Sebagai contoh, ketika kita mengakses sebuah website yang menggunakan HTTPS, presentation layer membantu proses enkripsi dan deskripsi data sehingga informasi yang dikirim menjadi lebih aman. Pada pembahasan ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Pertama, apa yang dimaksud dengan presentation layer dalam model OC? Kedua, apa saja fungsi dan peran presentation layer dalam proses komunikasi data? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme atau proses kerja presentation layer dalam mendukung pertukaran data antar perangkat pada jaringan komputer. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian presentation layer, mengetahui fungsi dan juga perannya dalam jaringan komputer. Selain memahami bagaimana lapisan ini bekerja dan dalam mengelola, menerjemahkan, dan juga mengamankan data sebelum diterima oleh aplikasi tujuan, dengan memahami presentation layer ini, kita dapat mengetahui pentingnya lapisan ini dalam memastikan data yang dikirim tetap kompatibel, efisien, dan aman selama proses komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya ada OC layer dalam jaringan komputer. Nah, model OC atau Open System Interconnection adalah model yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah, model ini terdiri dari ada 7 layer, yaitu yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, yang ketujuh ada application. Nah, setiap layer memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerja sama agar data dapat dikirim dan diterima dengan baik. Nah, salah satu layer dalam model OC yang kita presentasikan ada presentasi layer, yaitu lapisan yang berfungsi mengatur tampilan dan format data agar dapat dipahami oleh pengguna maupun sistem. Nah, layer ini juga bertugas menerima input dari pengguna sebelum diteruskan ke proses logika bisnis dalam sistem. Selanjutnya pada definisi presentation layer. Nah, presentation layer adalah lapisan dalam arsitektur sistem informasi yang berperan sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem. Nah, lapisan ini bertugas untuk menampilkan data dan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna, serta menerima dan pengelola input dari pengguna untuk kemudian diteruskan ke lapisan proses atau logika bisnis. Nah, presentasi layer berfokus pada aspek tampilan dan interaksi pengguna tanpa menangani proses pengelolaan data atau penyimpanan informasi di dalam sistem. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi dan juga peran presentation layer dalam model 7 lapisan OC. Yang pertama yaitu menerjemahkan data antara application layer dan juga jaringan.
Presentation layer ini berperan sebagai penerjemah antara aplikasi dan jaringan. Data yang diproduksi oleh aplikasi atau suatu sistem belum tentu bisa langsung dipahami oleh sistem yang lain karena masing-masing bisa menggunakan format internal yang berbeda-beda. Layer ini bertugas untuk mengonversi data tersebut ke format yang bisa dipahami oleh kedua sisi, baik saat pengiriman maupun penerimaan. Tanpa fungsi ini, dua sistem yang berbeda tidak akan dapat berkomunikasi dan jaringannya tidak akan dapat terhubung. Lalu yang kedua yaitu menentukan format penyajian data. Presentation layer ini menetapkan standar representasi data. Apakah data ini akan berupa teks, gambar, audio, video, ataupun dokumen. Setiap jenis data memiliki format yang disepakati secara standar agar pengirim dan penerima bisa menginterpretasikannya dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu enkripsi dan deskripsi untuk menjaga keamanan data. Salah satu fungsi yang sangat penting yang dimiliki oleh presentation layer ini adalah menjaga kerahasiaan data selama proses transmisi. Sebelum data dikirimkan, layer ini mengenkripsi data tersebut sehingga jika data tersebut berhenti atau dicegat di tengah jalan, isinya tidak akan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Di sisi penerima, data yang terenskripsi tersebut dapat dideskripsi lagi ke dalam bentuk aslinya. Lalu yang keempat, melakukan kompresi dan dekompresi agar pengiriman data lebih efisien. Agar pengiriman data lebih efisien, cepat, dan juga hemat bandwidth, presentation layer ini melakukan kompresi data sebelum dikirimkan, memperkecil ukuran data tanpa menghilangkan informasi yang penting atau useless, atau dengan sedikit pengurangan kualitas yang dapat diterima atau WASI. Di sisi penerima, data dikembalikan ke ukuran aslinya melalui proses dekompresi. Fungsi ini dapat sangat berpengaruh pada kecepatan transfer data, terutama untuk file-file yang besar. Lalu yang terakhir yaitu menjaga keseragaman format atau sintaks data agar sistem berbeda dapat tetap berkomunikasi. Sistem komputer yang berbeda ini bisa memiliki cara yang berbeda dalam menginterpretasikan data dengan logika yang sama. Fungsi ini yang memungkinkan interoperabilitas lintas platform seperti Windows, macOS, Linux, dan sistem embedded bisa saling bertukar data dengan benar. Baik, selanjutnya mari kita bedah lebih dalam kelima proses utama yang terjadi di dalam presentation layer. Kita bisa mengibaratkan layer ini sebagai laboratorium pemeriksaan akhir sebelum data benar-benar dilempar ke jaringan fisik. Ada 5 proses teknis yang terjadi dalam presentation layer ini. Yang pertama, penerjemahan data atau data translation. Nah, teman-teman harus ingat, perangkat di dunia ini menggunakan arsitektur mesin yang berbeda-beda. Sebagai contoh, PC modern. Nah, PC modern umumnya membaca teks menggunakan standar ASCII atau Unicode. Sementara untuk server lama mungkin masih menggunakan IBCDIC. Nah, dalam proses ini data translation bertugas sebagai penerjemah, mengubah format datanya agar bisa dipahami oleh sistem yang berbeda. Ia memastikan ketika pada saat kita mengetik huruf A di keyboard, server penerima juga akan membacanya persis sebagai huruf A. Proses ini mencegah data tersebut berantakan atau berubah menjadi data simbol yang error dan acak. Kemudian yang kedua, kompresi data atau data compression. Nah, bayangkan teman-teman ketika ingin mengirimkan sebuah kasur busa yang ukurannya sangat besar. Nah, kalau dikirim utuh pasti ongkos kirimnya mahal dan memakan banyak tempat di mobil ekspedisi, bukan? Nah, solusinya kasur itu divakum terlebih dahulu agar ukurannya mengecil. Nah, dalam kasus presentation layer ini ia melakukan hal yang persis. Nah, algoritma di layer ini akan memampatkan atau mengkompresi ukuran data asli sebelum dikirimkan. Hal ini sangat penting untuk menghemat ruang atau bandwidth di jaringan kita, sehingga pengiriman data berukuran besar bisa berjalan jauh lebih cepat dan tidak menyebabkan delay atau keterlambatan. Untuk poin ketiga, enkripsi dan deskripsi. Nah, disinilah letak keamanan data kita dijaga.
Sebelum data sensitif dikirim, layer ini otomatis mengacak data tersebut menjadi sandi rahasia yang kemudian diproses melalui enkripsi. Data yang sudah diacak ini nantinya hanya bisa dibuka dan disusun ulang oleh perangkat penerima yang memiliki kunci khususnya melalui proses dekripsi. Dengan begitu, seandainya jika ada pihak tidak bertanggung jawab yang menyadap jaringan kita di tengah jalan, mereka hanya akan melihat rentetan kode acak yang tidak bisa dibaca sama sekali. Kemudian untuk konversi sintaksis atau syntax conversion, untuk proses ini sebenarnya mirip dengan penerjemahan tadi, tetapi beroperasi di level bit yang lebih dasar. Terkadang ada dua perangkat yang cara pandangnya berbeda mengenai struktur data. Misalnya, ketika sistem pengirim memproses format 7 bit, tetapi di sistem penerima mengharuskan format 8 bit. Nah, disinilah presentation layer otomatis menyesuaikan perbedaannya. Tujuannya agar file yang dikirim benar-benar sinkron dan sesuai, kompatibel dan tidak korup saat tiba di perangkat tujuan. Kemudian yang terakhir, dukungan format aplikasi. Nah, dalam layer ini ibarat finishing touch yang meneruskan standar format akhirnya. Nah, layer inilah yang membungkus dan menyiapkan ekstensi datanya, entah itu disajikan dalam format gambar, teks, ataupun dokumen. Tujuannya hanya satu, supaya pada saat data ini diserahkan naik ke application layer di perangkat tujuan, aplikasinya langsung mengenali dan tahu persis bagaimana cara menampilkan ke layar dengan rapi. Jadi kelima proses inilah yang beroperasi dalam hitungan milidetik di balik layar jaringan kita. Lalu seperti apa wujud nyata dari kelima proses ini di aplikasi sehari-hari akan dilanjutkan oleh saudara Nabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari presentation layer. Presentation layer diimplementasikan dalam berbagai sistem dan teknologi jaringan komputer untuk memastikan data yang dikirim dapat dipahami dengan benar oleh perangkat penerima. Implementasi lapisan ini banyak ditemukan pada aplikasi jaringan, protokol komunikasi, serta perangkat lunak yang digunakan dalam pertukaran data antar sistem yang berbeda. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi nyata dari lapisan ini. Yang pertama, format data standar. Implementasi paling umum adalah penggunaan format standar seperti JPEG, PNG, atau GIF untuk gambar dan QuickTime untuk video. Hal ini memastikan bahwa gambar yang dikirim dari satu perangkat tetap dapat ditampilkan dengan benar di perangkat lain meskipun sistem operasinya berbeda. Yang kedua, keamanan data. Implementasi keamanan data pada presentation layer dilakukan melalui proses enkripsi. Salah satunya dengan menggunakan protokol SSL atau TLS. Protokol ini berfungsi untuk mengamankan data pada sesi web browsing dengan cara menyediakan informasi sebelum ditransmisikan. Melalui mekanisme ini, presentation layer memastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi atau informasi pribadi tetap terlindungi dan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang selama proses pengiriman di dalam jaringan. Yang ketiga, penerjemahan data. Implementasi presentation layer dalam penerjemahan data dilakukan melalui proses penerjemahan kode seperti standar ASCII dan ABCD. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teks yang diketik menggunakan format kode tertentu dapat dikonversi dengan benar ke dalam format yang dipahami oleh sistem penerima. Dengan adanya proses penerjemahan ini, data teks tetap dapat terbaca secara konsisten dan akurat, meskipun dikirim antar perangkat yang menggunakan standar kepadatan karakter yang berbeda. Yang keempat, kompresi data. Implementasi kompresi data pada presentation layer dilakukan dengan cara memperkecil ukuran file atau paket data sebelum ditransmisikan melalui jaringan. Proses ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth secara lebih efisien serta mempercepat durasi pengiriman data secara keseluruhan. Dengan melakukan kompresi di lapisan ini, sistem dapat memastikan bahwa data yang dikirim melalui volume yang lebih ringan, namun tetap dapat dikembalikan ke bentuk aslinya melalui proses dekompresi di sesi penerima. Dari penjelasan tersebut, presentation layer memiliki peran penting
dalam komunikasi jaringan komputer. Lapisan ini membantu memastikan data dapat diterjemahkan, diamankan, dikompresi, dan ditampilkan dengan baik pada berbagai perangkat yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan dan saran oleh saudara Ade. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya presentation layer merupakan lapisan ke-6 dalam model OSI yang memiliki peran penting dalam proses komunikasi data. Lapisan ini bertugas menerjemahkan, mengubah format, mengompresi, serta mengenkripsi data agar dapat dipahami dan juga digunakan oleh perangkat tujuan. Melalui fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi, presentation layer membantu memastikan bahwa data yang dikirim antar sistem tetap kompatibel, aman, dan juga efisien. Tanpa adanya lapisan ini, proses pertukaran data antara perangkat yang menggunakan format berbeda akan menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, penerapan presentation layer dapat ditemukan dalam berbagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti komunikasi melalui HTTPS, pengiriman email, pertukaran file digital, hingga layanan berbasis internet lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya presentation layer memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung komunikasi data yang aman, terstruktur, dan juga dapat dipahami oleh berbagai sistem yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Baik, terima kasih.